Sobat Fendi. Silakan Sobat Fendi. Ya, Sobat Fendi silakan nyalakan kamera Bang. Abang Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang nyalakan kamera. Iya. Bang, boleh nggak ngelanjutin yang tadi Bang? Iya. Oke, begini Bang. Apakah Allah adalah Tuhan bagi orang-orang Islam? Tidak. Tidak. Apakah Tuhan. orang-orang Islam adalah hamba bagi Allah? Iya. Oke, kalau orang-orang Islam hamba bagi Allah, berarti Allah di situ dia hamba juga atau Tuhan dia? Bagi orang-orang Muslim. Tuhan itu gelar untuk manusia. Tuhan Oke, itu apa bahasa Arabnya Tuhan? bahasa Arabnya Tuhan. Tuhan Bang. Aduh, Bang, Tuhan buang dulu gini Bang. Kata Tuhan buang dulu ke tong sampah. Jangan dipakai Bang ya. Kata Tuhan dibuang dulu ke tong sampah. Kita pakai kata Tuhan. Anda tadi mengatakan bahwa Allah bukan Tuhan. Oke? Pertanyaan saya kepada Anda, apakah seluruh umat Muslim adalah hamba bagi Allah? Iya. Nah, kalau hamba bagi Allah, berarti Allah bagi umat Muslim adalah Tuhan atau majikannya, betul? Kata Tuhan itu untuk gelar manusia. Kata Tuhan untuk manusia. Baik, pertanyaan saya begini. Bahasa Arab Tuhan di dalam Al-Quran itu apa? Said. Oke, bisa tunjukkan ayatnya? Atau saya saja yang menunjukkan kepada Anda. Coba dibuka dulu. Coba dibuka dulu surat Yusuf ayat yang ke-23. Surat Yusuf ayat 23. Oke. Coba di situ dalam bahasa Arab ada kata Robbi nggak? Innahu Robbi. Bentar ya. Yusuf 23. Iya, innahu Robbi. Oke, kata Robbi itu ditujukan ke siapa itu? Robbi. Kata Robbi yang ada di dalam surat Yusuf itu ditujukan pada Allah. Coba Abang baca dulu yang bagus Bang. Coba baca terjemahannya. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah Tuanku. Oke, kata Tuanku di situ bahasa Arabnya apa? Izin ini Bang ya. Ini kadang-kadang kan penulisan ini kadang-kadang dia arti Tuanku ini seharusnya di Tuhan ini. Mungkin baik. Ini seharusnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu untuk gelar manusia. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Ya. Surat Yusuf ayat 23. Iya. Kita tampilkan di layar sini. Baik, kita diskusi yang bagus ya teman-teman ya. Baik. Di sini Bang, di dalam rinciannya ini Bang ya, perhatikan. Iya. Oke. Dikatakan di sini Bang, kata innahu Robbi. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Coba nih Bang, perhatikan ini Bang. Sungguh Tuanku. Nah, kata sungguh Tuanku ini adalah bahasa Indonesia yang diambil atau diterjemahkan dari dua kosakata ini Bang. Innahu Robbi. Setuju? Iya. Nah, kata innahu Robbi ini diterjemahkan oleh para penerjemah dengan kata-kata sesungguhnya Tuanku yang telah memperlakukan aku dengan baik. Yakni bagaimana aku akan melakukan hal tersebut sedangkan suamimu Al-Aziz adalah Tuanku. Suamimu Al-Aziz itu adalah Robku, Robbi. Kata dia. Bagaimana mungkin aku berkhianat kepada Robbiku, yaitu suamimu yang bernama Al-Aziz, sedangkan dia telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, maka kata Robbi ini di sini diterjemahkan menjadi Tuanku. Robbi artinya Tuanku.
Nah, jadi saya mau bilang sama abang bahwa kata Tuhan di dalam bahasa Arab Al-Quran itu adalah Rob. Nah, sekarang ketika Anda menyebut Allah dengan panggilan Robbi, ya Robbi, berarti Anda bagi Allah adalah seorang abdu, seorang hamba, betul? Tapi begini Bang, ada beda tafsirannya. Saya lihat juga di beberapa sumber. Silakan. Ya, ini kan Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Ya, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Tuanku itu maksudnya si raja mungkin, si raja waktu pada saat itu, atau mungkin majikannya. Betul. Majikannya itu. Betul sekali. Sesungguhnya Robku telah memperlakukan dengan baik. Kata Rob itu ditujukan kepada suami si perempuan tersebut yang menggoda Yusuf, betul? Bukan, salah. Ditujukan Kata kepada siapa? Kepada Allah. Rob itu artinya Allah, Tuhan artinya. Tidak ada diplesetkan Tuanku, nggak ada Tuhan. Jadi menurut Anda para ulama-ulama semua di sini telah kompak, telah berdungu berjamaah gitu ya? Mohon maaf nih. Mereka telah bodoh berjamaah. Kita begini, kita menafsirkan ini, Rob ini tidak bisa dibilang Tuhan. Rob ini adalah Allah, Tuhan dia. Dan berarti menurut Anda seluruh ulama-ulama terdahulu dari mulai Ibnu Katsir, Jalalain, semua ulama-ulama itu mereka telah bodoh berjamaah. Saya tidak bilang bodoh berjamaah. Cuma cara begini Bang. Cara kita menafsirkannya yang mungkin kita salah. Bukan, makanya yang ingin saya tanyakan kepada Anda, berarti Anda bertentangan dengan seluruh ulama-ulama yang pernah ada. Saya nggak bertentangan, cuma bahasanya ini Bang, bahasa Tuhan itu adalah kita untuk majikan. Bukakan tafsir Ibnu Katsir ya. Iya, ini Bang, di dalam kitab Ibnu Katsir Bang ya. Bentar ya. Iya. Sub 23. Ibnu Katsir namanya ya. Ya. Abang nggak tahu tafsir Ibnu Katsir? Iya. Oke. Saya balikan lagi. Ya, Yusuf 23 masih sama. Kita membahas dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini kitab tafsir terbesar umat muslim ya Bang ya. Kelihatan ya Bang ya? Ibnu Katsir saya lihat dulu ayat Ibnu Katsir ayat 23 ya. Bukan Ibnu Katsir ayat 23 Bang. Ibnu Katsir itu bukan ayat Bang. Ibnu Katsir itu kitab yang membahas tentang pendapat-pendapat para ulama, para cendekiawan muslim soal Yusuf 23 ini. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 23, di sini diuraikan ini di dalam kitab Ibnu Katsir ini. Di sini ada kata-kata begini ya, perhatikan. Nah, nih. Yusuf 23. Bentar, Yusuf 23. Nah ini ya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah, sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang baik. Dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas tindakan kebaikan ini dengan melakukan zina terhadap istrinya. Apakah abang ini menolak ini? Arti Tuanku ini, Yusuf tinggal di rumah Al-Aziz Bang. Betul, dan istri menteri Bang. tersebut. Bang, betul. Yusuf itu tinggal di rumah Al-Aziz. Al-Aziz itu tuan. Al-Aziz itu dipanggil Yusuf itu tuan. Tuan itu untuk gelar manusia. Iya, masalahnya kan Al-Quran tidak bahasa Indonesia, Bang.
Al-Quran itu kan bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata Robbi, betul? Iya, Robbi. Nah, kata Robbi diterjemahkan menjadi Tuanku, betul? Kata Robbi tidak diterjemahkan dalam Tuhan, tapi Tuhan, Bang. Itu tidak bisa. Bukan, terjemahan yang saya tunjukkan tadi apa? Bentar, Bang ya. Karena Tuhan itu tidak bisa diplesetkan dia, Bang. Robbi itu Tuhan. Iya, Bang. Di dalam terjemahan tadi itu Tuhan apa Tuhan terjemahannya, Bang? Bahasa Robbi, betul ya. Karena kalau kita salah memplesetkan suatu ayat, dia salah artinya. Gimana saya tidak demam kalau kayak gini, teman-teman? Iya, Bang. Marilah kita. Qala Rasulullah Robbi innahu Robbi ahsanu maswa. Sungguh dia suami adalah Tuanku. Tuhan atau Tuhan di situ, Bang? Bahasa Robbi. Qala ini, Bang. Ini kan bahasanya. Bukan, jangan penjelasan dulu, Bang. Di dalam terjemahan itu yang Anda lihat di situ Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Berarti kata Robbi diterjemahkan jadi Tuanku, betul? Kata Robbi itu gini, Bang. Ini Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Kok ini dia innahu Robbi. Robbi itu dia bukan arti Tuhan itu, Bang. Siapa ini? Bukan itu tidak bisa diplesetkan arti Tuhan itu musi Robbi. Robbi itu salah kalau dibilang Tuhan. Penafsirannya salah itu, Bang. Penafsirannya salah. Lah, Bang. Gini aja, Bang. Apa lawan katanya hamba, Bang? Hamba. Lawan katanya, antonimnya hamba itu apa? Hamba Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya begini, bagi umat Muslim, umat Muslim itu bagi Allah itu hamba tidak? Hamba. Nah, kalau hamba, lawan katanya apa? Tuhan. Ya sudah, berarti Allah Tuhan nggak bagi umat Muslim? Kata gini, Bang, itu beda persepsi. Kalau lah dalam bahasa. Bukan, Bang, sebelum beda persepsi, gini Bang, sebelum beda persepsi, gini. Bagi umat Muslim, bagi Allah, umat Muslim itu yang sejati loh ya. Bagi Allah, umat Muslim adalah hamba. Setuju? Iya. Lawan kata hamba apa? Tuhan. Tuhan. Berarti bagi umat Muslim, Allah kedudukannya adalah Tuhan, betul? Salah. Bukan Tuhan, Bang, tapi Tuhan. Karena bahasa kita membilangkan hamba itu. Apa bedanya, gini aja dah. Apa bedanya Tuhan dengan Tuhan? Coba. Bedanya kalau apa? Tuhan itu Maha Pencipta. Allah bagi umat Muslim Tuhan. Bagi umat Muslim Tuhan. Apa bedanya? Kalau Allah bagi umat Muslim Tuhan itu apa? Itu bagi umat Muslim Tuhan. Tuhan itu artinya Maha Pencipta. Maha Pencipta, Maha Kuasa gitu. Apakah bagi orang Kristen Allah itu pencipta juga? Gimana, Bang? Begini, Anda mengatakan Allah itu artinya Tuhan, artinya Sang Pencipta, betul? Iya. Oke. Apakah dia juga yang menciptakan manusia-manusia yang bukan Islam? Iya. Oke. Berarti bagi mereka, bagi orang Kristen, Allah itu juga Tuhan. Kalau bagi orang Kristen, Allah itu tidak mengaku Kristen itu tidak mengakui Allah itu Tuhan. Sama dengan halnya bagi orang kafir lah, maaf ya izin ya, bagi orang kafir Allah itu tidak diakui sebagai Tuhan. Gini aja lah, saya balik aja, biar gampang kita diskusinya. Begini Bang. Menurut sudut pandang agama Islam, orang-orang non-Muslim itu hamba-hambanya Allah nggak? Iya.
Berarti saya hambanya Allah. Kalau kami mengakuin, kalau orang kafir dia tidak mempercayai Allah gitu. Ya, berarti saya hambanya nggak? Hambanya. Oke. Apa yang dilakukan hamba? Hamba itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, jadi bagi yang beriman, dia itu berarti sudut pandang mereka begitu. Jadi begini bang, bagian beriman. Begini bang. Kalau ada raja nih, ada raja, begitu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghamba kepada raja ini, tetapi dia tidak melakukan perintahnya? Apakah dia disebut hamba? Dia tidak melakukan perintahnya. Iya, kalau dia tidak melakukan perintah. Saya harus pelan-pelan ya bang ya, begini. Karena abang kayaknya ada jidat hitam. Begini bang, saya mohon maaf ya bang, begini. Karena memang saya mengalami kendala bang, kalau ngomong-ngomong sama seperti abang. Gini bang ya. Bukan, saya harus menalar lebih lanjut supaya tidak salah cakap. Oke, begini. Kalau ada seseorang atau apapun, apa saja yang disebut sebagai hamba, berarti dia punya sifat-sifat itu, betul? Nah, apa sifat-sifatnya atau yang melekat pada diri atau kalimat hamba itu adalah sesuatu yang melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya, setuju? Iya. Oke, bisa nggak dia dikatakan hamba kalau dia tidak melakukan apa yang disuruhkan kepada dia? Bisa. Oke, berarti begini bang, berarti sebuah kata, sebuah kata bisa saja definisinya itu tetap itu sekalipun kata tersebut sudah tidak melekat kepada benda yang disebutkan. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini aduh nggak kelihatan. Mana ya, apa yang saya kasih tunjuk? Ini aja bang, handphone. Kelihatan handphone ya? Ini handphone nih. Nah, kenapa ini disebut handphone? Karena dia punya karakter handphone. Dia sebagai alat komunikasi, betul? Iya. Nah, ketika dia tidak memiliki semua tabiat-tabiat, sifat-sifat yang merekat kepada dirinya, maka tetap disebut handphone, begitu? Saya kasih contoh ini. Ini tidak memiliki sifat-sifat handphone, bang. Dia tidak punya, dia tidak memiliki esensi sebagai alat komunikasi. Berarti bisa saya sebut sebagai handphone? Tidak bisa. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kenapa sesuatu disebut sebagai hamba? Karena sesuatu disebut hamba itu adalah karena hamba itu adalah yang diciptakan Tuhan. Oh, ya berarti udah repot kita kalau begini, bang. Jadi sebentar, bang. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih, bang. Maaf sekali. Mohon maaf nih. Ini disebut diciptaan juga nggak ini? Saya diciptakan nggak ini? Iya, diciptakan. Berarti dia hamba juga? Ini bukan hamba namanya. Ini namanya benda. Makanya tadi saya bilang bang, hamba bang, hamba. Hamba itu bang, hamba begini itu, loh. Setiap nama atau setiap kosakata itu punya definisi. Definisi itu menjelaskan tabiatnya, tahu kan? Contoh, misalnya contoh. Kenapa kok dikasih nama batu? Karena tabiatnya, sifat-sifatnya itu batu. Kenapa kok dikasih gelas? Kok dikasih nama gini gelas? Karena tabiatnya atau sifat-sifatnya itu gelas. Kenapa ini kok disebut handphone? Kenapa disebut telepon genggam? Karena tabiat-tabiat yang melekat kepada dia itu adalah telepon genggam. Setuju? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa disebut sebagai hamba? Karena hamba itu ditujukan pada makhluk hidup manusia. Hamba itu manusia artinya. Bukan itu misalnya benda gitu, batu. Itu bukan eksistensi hamba dibilang, walaupun itu bang, penciptaan. Kalau secara definisi bang ya, hamba adalah seseorang atau sesuatu yang tugasnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Itu baru disebut sebagai hamba, bang. Kalau misalnya saya ada di tempat, tapi saya nyuruh, saya nggak bisa disebut hamba. Karena saya nyuruh.
Begitu loh. Kalau nyuruh berarti saya bukan hamba, tapi saya lawan daripada hambanya itu. Gitu loh Bang. Sama seperti celana dan baju. Celana itu di sini di bawah, baju di atas. Nggak mungkin baju saya taruh di bawah. Kalau baju saya taruh di bawah berarti bukan baju lagi. Begitu Bang. Maksudnya yang saya tanya, hamba itu esensinya adalah melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Kalau Abang nggak paham juga, ya mungkin saya mumet dulu Bang. Iya. Atau saya kasih naik satu orang coba ya. Ada nggak, jangan-jangan ada nggak yang mau naik ini yang mau menggantikan saya? Coba saya kasih naik dulu coba ini ya. Oke nih, satu orang muslim yang lain. Soalnya berat ini saya diskusi kayak begini nih. Semoga saya panjang umur lah teman-teman ya kalau diskusi begini nih. Oke, coba siapa ini nama Anda Bang? Gak kelihatan Bang. Halo Bang. Apa orang sesat? Alvin?